Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM di sini dalam video tutorial program DBD ya. Hari ini saya akan share materi tentang mengapa sih kita harus melakukan PSN dulu sebelum fogging. Jadi teman-teman puskesmas yang sudah menjadwalkan untuk fogging, kapan harinya, kapan jamnya, saya selalu menekankan kepada teman-teman, kapan kalian melakukan PSN, kapan kalian akan ngajak warga ngoprak-ngoprak untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Tentunya dengan 3M ya, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air dan mendaur ulang barang bekas di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum fogging, kalian harus melakukan PSN terlebih dahulu. Kenapa sih? Ada 2 alasan nih yang saya catat. Yang pertama adalah untuk memberantas semua nyamuk, dan yang kedua adalah karena PSN lebih penting daripada fogging atau lebih esensial gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk memberantas semua nyamuk. Jadi teman-teman, yang namanya nyamuk itu ada 2 siklus kehidupan ya. Yang pertama siklus kehidupan di udara dan yang kedua adalah siklus kehidupan di air. Siklus kehidupan di udara itu ya nyamuk dewasa yang kita lihat dia bisa berterbangan. Nah, siklus kehidupan nyamuk di air itu berarti mulai dari telur menjadi larva atau jentik lalu terus menjadi kepompong. Yang namanya fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa atau siklus yang kehidupan yang ada di udara. Lalu siapa yang akan memberantas nyamuk yang ada di air? Ya satu-satunya cara ya dengan melakukan PSN plus abatisasi selektif. Nah, kalau kita hanya fogging saja, mengandalkan murni dari fogging saja, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah karena produksi nyamuk akan terus terjadi di sini. Oke? Nah, terus misalkan ada pertanyaan, kenapa sih harus PSN dulu baru fogging? Kok nggak kebalikan? Kalau misalkan kita melakukan fogging dulu baru PSN, maka ada jeda waktu nih. Kalau misalkan kita memberantas nyamuk dewasa dulu yang ada di udara, lalu ada jeda waktu. Lah jeda waktu ini kita bisa kecolongan nih karena akan lahir nyamuk dewasa yang dari kepompong tadi sebelum kita melakukan PSN, ya kan? Tapi kalau kita melakukan PSN dulu sebelum fogging, jadi kita berantas dulu nyamuk yang ada di siklus air ya. Terus setelah itu kita melakukan fogging untuk memberantas nyamuk dewasanya, maka dua-duanya bisa kena semua. Ini baru menyelesaikan masalah. Tentunya PSN-nya tidak hanya 1 kali ya. Kalau melakukan PSN-nya hanya 1 kali itu juga tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena sarang nyamuk itu akan selalu ada. Sarang nyamuk apalagi yang di luar jangkauan kita ya. Itulah kenapa Kemenkes menarget kita ABJ lebih dari 95%, bukan 100%. Karena asumsinya pasti ada yang luput dari pengamatan kita. Misalkan sarang-sarang nyamuk yang terbentuk secara alami seperti ceruk di tanah, ceruk di batu, di cabang pohon, belum di talang air yang kita nggak mengamati secara langsung, di atas itu ternyata cekungan apa tidak, belum di fasilitas umum yang terbengkalai, ada rumah kosong yang tidak ada penghuninya, ya kan, belum barang-barang bekas yang entah di kebun di mana yang kita juga luput dari pengamatan kita kan. Jadi akan selalu ada sarang-sarang nyamuk yang di luar sana, yang di luar pengamatan kita yang terus memproduksi nyamuk. Nah, kalau kita tidak melakukan pemberantasan sarang nyamuk, ya pasti akan selalu ada nyamuk. Apalagi ada fenomena transovarial di mana nyamuk itu sudah membawa virus dengue sebelum menggigit penderita. Nah, ya kan? Jadi akan selalu ada. Makanya harus PSN dilakukan secara terus-menerus. Oke. Yang kedua, alasan mengapa sih kita harus melakukan PSN sebelum fogging, yaitu karena PSN ini lebih penting daripada fogging. Maksudnya lebih esensial, maksudnya begini loh. Tanpa fogging pun, kalau kita melakukan PSN dan melakukan tindakan pencegahan gigitan nyamuk, itu kita bisa memutus mata rantai penularan. Maksudnya apa? Begini. Seandainya kita tidak melakukan fogging, tapi kita memberantas sarang nyamuk, berarti kan tempat produksi atau sarang nyamuknya ini kita berantas sehingga tidak ada reproduksi nyamuk-nyamuk baru ya. Sementara nyamuk yang ada di udara kita lakukan tindakan pencegahan gigitan nyamuk dengan cara apa nih? Dengan memakai repelen, obat nyamuk, terus memakai baju lengan panjang, celana panjang, mengurangi gantungan pakaian yang bergelantungan di dalam rumah, terus misalkan memakai kelambu, ya kan? Kalau kita intensif melakukan itu selama 1,5 bulan, asumsinya adalah itu adalah umur nyamuk dewasa betina ya, 1,5 bulan, maka nyamuk itu akan mati dengan sendirinya meskipun dia membawa virus dengue, ya kan? Jadi tetap bisa nih memutus mata rantai penularan DBD meskipun tanpa fogging, ya kan? Logikanya begitu, asal kita melakukan 2 langkah ini secara intensif. Tetapi kalau dibalik nih, misalkan kita melakukan fogging tapi tanpa melakukan PSN dengan atau tanpa tindakan pencegahan gigitan nyamuk, ini sulit sekali untuk memutus mata rantai penularan. Jadi logikanya gini, kita melakukan fogging nih,
pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa. Tapi produksi dari nyamuk itu, sarang nyamuknya tetap ada. Ya kan? Dan produksi ini akan terus over meskipun kita melakukan tindakan pencegahan gigitan nyamuk, karena nyamuk yang diproduksi ini terlalu banyak, karena kita tidak melakukan PSN, maka tetap kita akan tergigit meskipun kita sudah melakukan tindakan pencegahan gigitan nyamuk. Kalau kayak gitu berarti kan tidak memutus mata rantai penularan dong meskipun kita melakukan fogging. Jadi ini lebih esensial ya. PSN itu lebih esensial dari fogging. Oke, semoga bisa membantu teman-teman untuk memahamkan ini kepada masyarakat juga ya, bahwa PSN itu lebih penting daripada fogging. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.